Ya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tetap semangat di dalam Tuhan, saudara. Amin. 5 menit beri waktumu dalam program Podcast GPD Eklesia Karangmulia, segmen rahasia. Renungan harian Eklesia. Saudara, mari kita perhatikan dalam Mazmur pasal yang kelima, ayat 4, 5, dan 6. Perhatikan saudara, sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat takkan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik penumpah darah dan penipu. Saudaraku, ini firman cukup keras, saudara. Orang berpikir bahwa Tuhan hanya benci dosa kita. Tuhan hanya benci dosa tapi tidak membenci pelaku dosa. Tetapi saudaraku, lewat apa yang sudah Allah kerjakan, begitu besar pengorbanannya, anaknya harus disalib demi menyelamatkan kita orang berdosa. Ada kata-kata yang cukup menarik di sini. Dari pasal 5 ayat 4, Mazmur berkata, sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Artinya Tuhan tidak suka sama orang fasik. Orang fasik itu orang yang tahu kebenaran, orang yang sudah terima Yesus, tapi tidak mau melakukan kebenaran, tidak mau beribadah. Tuhan tidak berkenan. Catat, Tuhan tidak suka dengan orang seperti itu. Dan Tuhan katakan, sekalipun dia datang, dia tidak akan tahan dididik dalam kebenaran. Orang jahat tak akan menumpang padamu. Ada banyak orang yang memang sudah jahat, berlaku jahat, terbiasa jahat. Firman Tuhan katakan, dia tidak akan tahan dididik dalam kebenaran. Orang jahat tak akan menumpang padamu. Terus, pembual tidak akan tahan di depan matamu. Tidak akan bisa sanggup memandang hadirat Allah. Duduk diam dalam hadirat Allah. Karena apa? Karena mereka banyak membual. Karena mereka hanya ngomong doang, saudara. Engkau apa katakan? Membenci, catat, membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Ternyata yang Tuhan benci bukan cuma dosanya, tetapi orang yang melakukan dosa Tuhan benci. Ini harus kita perhatikan, saudara. Jangan sampai kita terus berbuat dosa. Karena kita katakan yang Tuhan benci cuma dosa saya, bukan saya. Tetapi Alkitab mencatat, engkau membenci semua orang melakukan kejahatan. Yang melakukan kejahatan pun Tuhan benci. Engkau membinasakan orang yang berkata bohong, bohong itu dosa. Dan engkau jijik melihat penumpang darah dan penipu. Ada banyak kata-kata yang cukup kasar di sini. Dia mengatakan membenci dari pihak Tuhan. Tuhan membenci, Tuhan membinasakan, dan Tuhan jijik. Ini mengerikan, saudara. Saudara, mari kita merubah kehidupan kita. Kita tidak main-main dengan keselamatan. Kita tidak main-main dengan pengorbanan Yesus. Jelas Tuhan katakan Tuhan benci semua orang yang melakukan kejahatan. Tuhan akan membinasakan mereka dan Tuhan jijik melihat mereka. Mengerikan, saudara. Ayat selanjutnya dikatakan, tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau. Tetapi engkau dan saya, berkat kasih setia Allah yang besar, kita akan masuk ke rumah Tuhan, menyembah ke arah bait Allah yang kudus dengan takut akan engkau. Ini yang Tuhan mau, saudara, kita tidak lagi tinggal dalam dosa. Kita bukan lagi orang pelaku dosa. Karena orang pelaku dosa tidak akan pernah tahan menumpang di rumah Tuhan. Tuhan katakan apa? Tuhan benci, Tuhan membinasakan mereka, dan Tuhan jijik melihat mereka. Tetapi engkau dan saya, firman Tuhan katakan, tetapi aku, yaitu engkau dan saya, berkat kasih setia Tuhan yang besar, kita akan masuk ke dalam rumah Tuhan, sujud menyembah ke arah bait Allah yang kudus dengan takut akan Allah. Mari saudara, yang kita lakukan, mari kita masuk dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Karena begitu pengorbanan yang luar biasa yang Yesus sudah kerjakan kepada engkau dan saya. Puji Tuhan, kita berdoa, terima kasih Bapa yang baik. Selalu dan terus kami bersyukur atas pengorbanan Yesus di kayu salib. Tuhan, kami tidak lagi hidup dalam dosa. Dan kami mau meninggalkan dosa.
Karena Allah membenci dosa dan Allah membenci pelaku dosa. Sebab Allah begitu sudah mengorbankan Yesus bagi keselamatan. Terima kasih buat firman-Mu. Kuatkan kami semua dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tinggalkan dosa. Hidup dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati.